Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agen Arjamanya, berasal dari kelas E4. Ini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh penyebaran agama Islam, yaitu tokoh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang lahir pada tahun 1450 Masehi, dengan nama asli adalah Syarif Hidayatullah. Ia adalah putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, yang dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Masa remajanya, Syarif Hidayatullah memperdalam ilmu agama dengan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Taulahi Zajili di Mesir. Kemudian ia melanjutkan belajar ilmu tasawuf ke Baghdad. Dan pada saat berusia 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi, ia kembali ke tanah Jawa dan tinggal di Syaruban di dekat wilayah Cirebon. Ia pun menikah dengan Nyi Ratu Pangkuwati, putri dari Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana memasuki usia lanjut, maka kekuasaan atas Kesultanan Cirebon diserahkan kepada Sunan Gunung Jati selaku menantunya. Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang memberikan banyak kontribusi untuk penyebaran agama Islam. Gunung Jati melanjutkan perjalanan dakwahnya ke wilayah Serang. Penduduk Serang sudah banyak mengenal agama Islam dikarenakan sudah pernah bertemu dengan Sunan Gunung Jati di Banten. Di wilayah Banten, Sunan Gunung Jati bertemu dengan Sunan Ampel. Dari Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati belajar banyak hal mengenai ajaran agama Islam. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Demak bersama dengan Sunan Ampel. Dan sepulang dari memperdalam ilmu agama di Demak tersebut, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon. Tidak hanya untuk menyebarkan agama Islam, namun ia diangkat menjadi penguasa Kesultanan Cirebon menggantikan ayah mertuanya Pangeran Cakrabuana. Membuat kebijakan tentang pajak dan besarannya disederhanakan agar tidak memberatkan rakyat. Ia juga membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan masjid-masjid jami di wilayah Cirebon. Ia juga menggantikan tradisi pengiriman pajak kepada kerajaan Pajajaran, yang biasanya diserahkan secara periodik dalam 1 tahun. Keputusan ini merupakan simbol penyataan berdirinya Kasunan Cirebon yang berdasar kepada ajaran Islam. Sebagai seorang ulama, segala tindak tanduk dan perkataannya harus menunjukkan keteladanan. Namun sebagai seorang raja, sangat mungkin ia tidak bertindak secara politis, namun semuanya disandarkan pada alasan untuk penyebaran agama Islam. Jati menggunakan prinsip rahmatan lil alamin untuk menuju negeri yang baldatun, thayyibatun, warabatun, ghafur. Proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Posisinya sebagai ulama menjadikan ia mendapat gelar Waliullah, dan kapasitasnya sebagai kepala negara ia pun mendapat gelar Sayyidin Panatagama, yang dalam tradisi Jawa seorang raja adalah wakil Tuhan di dunia. Adapun ragam metode dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati tersebut, yaitu yang pertama, metode Mu'idullah Hasanah atau nasir-nasir yang baik. Yang kedua, metode Al-Hikmah atau menggunakan cara-cara yang bijaksana. Yang ketiga, metode Tadarruj atau berjenjang, tingkatan belajar seorang murid atau pesantren. Yang keempat, metode Ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dan berbagi ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. Yang kelima, metode Musyawarah, untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Yang keenam, pembentukan kadar da'i. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam, namun Sunan Gunung Jati tidak serta-merta hidup dalam kebudayaan yang Islami. Masih banyak corak kebudayaan lain yang dipertahankan dan diserap untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki nilai toleransi tinggi terhadap kepercayaan lain. Hal tersebut terlihat dari corak ornamen, arsitektur ataupun hiasan-hiasan yang masih memasang sejumlah piring keramik sebagai hiasan dinding. Hiasan tersebut kemudian menjadi bukti kedekatan antara Tiongkok dan dengan budaya Islam saat itu. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.